Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami mahasiswa dari jurusan PGMI IAIN Pekalongan. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Kali ini kita akan membahas tentang bidang-bidang layanan, bimbingan, dan konseling di SD atau MI. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Sinta Syahrahlin dengan NIM 2318154, Fulanindo Istiqomah dengan NIM 2318157, Oktaviana Ariri Widyasari dengan NIM 2319126, Kuni Muiza Safitri dengan NIM 2319174. Nah, kalian pasti penasaran kan? Ada layanan dan bidang apa saja dalam bimbingan dan konseling di SD atau MI? Yuk simak video berikut ini. Komponen program layanan bimbingan konseling. Komponen program dan bidang layanan dituangkan ke dalam program tahunan dan semesteran dengan mempertimbangkan komposisi, proporsi, dan alokasi waktu layanan baik di dalam maupun di luar kelas. Struktur program bimbingan diklasifikasikan ke dalam 4 jenis layanan, yaitu yang pertama, layanan dasar bimbingan. Layanan dasar bimbingan diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada semua siswa melalui kegiatan-kegiatan secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka membantu perkembangan dirinya secara optimal. Kemudian ada layanan peminatan dan perencanaan individual. Pengertian dari peminatan sendiri adalah program kurikuler yang disajikan untuk mengakomodasi peserta didik dengan orientasi pemusatan, perluasan, atau pendalaman mata pelajaran. Sedangkan perencanaan individual adalah bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas secara sistematik yang berkaitan dengan perencanaan masa depan. Yang terakhir ada layanan dukungan sistem. Layanan dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen serta tata kerja. Bidang-bidang layanan bimbingan konseling. Secara umum, tujuan daripada adanya bantuan layanan bimbingan dan konseling adalah upaya untuk membantu siswa guna menemukan pribadinya dan juga memahami potensi yang terdapat dalam dirinya sebagai model untuk mengembangkan diri. Kemudian, ada 4 bidang bimbingan yang semestinya menjadi program kerja bagi kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Misalnya 1. Bimbingan pribadi. Pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan juga minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. Yang kedua ada bidang bimbingan pengembangan sosial. Bidang pengembangan sosial berkaitan erat dengan bagaimana individu itu berhubungan dengan lingkungan di sekitarnya melalui hubungan sosial yang dihadapi individu. Misalnya, masalah pergaulan dengan teman sejenis maupun lawan jenis. Yang ketiga, bimbingan pengembangan belajar, yaitu bidang belajar mencakup permasalahan yang berkaitan dengan kesulitan belajar seseorang atau siswa. Misalnya, tidak bisa berkonsentrasi saat belajar, tidak bisa mengatur waktu belajar, tidak tahu bagaimana belajar yang efektif, dan sebagainya. Yang terakhir ada bimbingan pengembangan karir, berkaitan dengan pemahaman individu terhadap dunia kerja. Selain itu, pengembangan karir yang sesuai dengan kemampuan dirinya dan penyesuaian pekerjaan dengan keadaan dirinya. Jenis-jenis layanan, bimbingan, dan konseling di SD atau MI. Nah, jadi teman-teman, ada 10 jenis layanan, bimbingan, dan konseling di SD atau MI.
Yang pertama yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang diperuntukkan siswa baru untuk mengenalkan berbagai hal tentang sekolah barunya. Yang kedua yaitu layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik untuk menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, karir, maupun pendidikan lanjutan. Yang ketiga yaitu layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Yang keempat yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran baik di dalam kelas, kelompok belajar maupun dalam kegiatan. Nah, penyaluran dan penempatan ini harus disesuaikan dengan potensi, bakat, minat, dan kondisi dari peserta didik. Yang kelima yaitu layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan layanan konseling yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Yang keenam, layanan konseling perorangan merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan tatap muka dengan guru pembimbing untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. Tujuannya agar peserta didik dapat mengetaskan masalah yang dihadapinya, yang berfungsi untuk pengentasan dan advokasi. Layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Fungsi utama bimbingan yang didukung oleh layanan bimbingan kelompok ialah fungsi pemahaman dan pengembangan. Yang kedelapan, layanan konseling kelompok merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Layanan konseling kelompok berfungsi untuk pengentasan dan advokasi. Yang kesembilan, layanan konsultasi merupakan layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik. Fungsi utamanya yaitu pemahaman dan pengentasan. Yang ke-10, layanan mediasi merupakan layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan antara peserta didik dengan konselor sebagai mediator. Tujuan khususnya yaitu difokuskan kepada perubahan atas kondisi awal menjadi kondisi baru dalam hubungan antar pihak yang bermasalah. Nah, gimana teman-teman setelah kalian mendengarkan penjelasan dari kelompok kami? Tentunya kalian jadi paham kan? Dari penjelasan materi kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya komponen program layanan bimbingan dan konseling dapat dijalankan secara optimal jika dibarengi dengan pelaksanaan bidang dan layanan bimbingan dan konseling. Pelaksanaan bidang dan layanan juga salah satu bukti tanggung jawab sekolah untuk memfasilitasi peserta didik, sehingga apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dapat terpenuhi dan mereka dapat berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi peserta didik. Terima kasih teman-teman buat kalian yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.